olah daun pegagan menjadi produk coklat bernilai ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dwi Martuti Rahayu. Saya selaku owner Wondis Coklat. Wondis Coklat ini kami berada di Dusun Salak Malang, Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pawon Gendis ini adalah nama organisasi kelompok wanita tani yang anggotanya berada di wilayah hanya satu dusun, namanya Dusun Salak Malang. Karena berawal dari saya mempelopori kegiatan olahan pangan lokal, kemudian saya juga terpilih menjadi ketuanya. Nah, dulunya kami ini belum mempunyai identitas khusus untuk menjadi penanda organisasi kami ini. Karena semua kegiatan memang kami angkat dari olahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, semuanya kita angkat. Sampai saat ini pun kita angkat. Cuman akhirnya yang menjadi ciri khas Pawon Gendis adalah olahan pegagan dan kakao. Nah, melalui pegagan ini kami berupaya untuk diversifikasi produk sehingga menghasilkan 47 jenis hasil olahan pegagan. Di antaranya ada ekrol pegagan, es krim pegagan, dawet pegagan, lotek pegagan, semua serba pegagan, dan salah satunya adalah coklat pegagan. Alhamdulillah kami lolos sampai tingkat nasional dan diberikan penghargaan langsung dari Pak Presiden Joko Widodo langsung di Istana Negara. Menurut data tempat tinggal kami, yakni Kapanewon Kalibawang, ini menghasilkan banyak sekali tanaman kakao yang sangat melimpah, tetapi belum ada yang mampu mengolah. Nah, akhirnya pada tahun 2016 kami ditantang oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo menjadi salah satu bahan untuk membuat coklat pegagan. Akhirnya brand Wondis Coklat muncul di tahun 2017. Jadi Wondis Coklat ini yang fokus pada olahan biji kakao hasil bumi dari petani di Pegunungan Menoreh Kabupaten Kulon Progo. Untuk memproduksi bahan bakunya kami kerjasama dengan masyarakat atau petani kakao yang ada di sekitar kami, sehingga kami melakukan pendampingan kepada petani kakao. Kemudian untuk kegiatan produksinya kami melakukan pemberdayaan dari kelompok wanita tani Pawon Gendis. Menurut data, daya konsumsi masyarakat Indonesia ini masih sangat rendah terhadap coklat, sehingga budaya nyoklat juga belum ada. Nah, ini juga tantangan bagi kami, bagaimana nyoklat itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat Indonesia agar menikmati coklat dari hasil kakaonya sendiri. Nah, upaya-upaya kami ini diantaranya yang pertama, pendampingan terhadap petani kakao, memberi motivasi petani terkait dengan hulu kakao. Kami pendampingan petaninya itu terkait dengan perawatan, kemudian penanganan panennya. Kami juga menggandeng pihak-pihak yang mengerti tentang bidang itu seperti Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Kemudian penanganan pasca panen ini karena kami menuntut kualitas, kami akhirnya juga sampaikan bahwa kami menginginkan biji kakao dengan proses fermentasi selama 5 hari, kemudian dijemur sehingga menghasilkan kadar kekeringan tertentu, dan kemudian untuk kami memilih kualitas yang lebih baik lagi, kami juga menuntut petani untuk melakukan proses sortir biji kakao kering sehingga menghasilkan 3 kelas, di mana yang kami tampung ini kelas 1 dan kelas 2, sedangkan kelas 3 boleh dijual ke pihak lainnya. Nah, kemudian kami terima sudah dalam bentuk biji kering fermentasi, dan kami melakukan proses lagi namanya uji belah kakao. Nah, uji belah kakao ini untuk melihat apakah kualitas biji kakao kering yang kami terima dari petani ini sesuai dengan yang kami inginkan atau tidak. Nah, di situ baru kita melakukan proses produksi. Nah, proses produksi ini dimulai dari proses roasting dengan alat roasting dengan suhu panas tertentu dengan durasi tertentu, kemudian kita kupas kulit cangkangnya. Kemudian proses pengupasan kulit kakao ini menghasilkan biji inti bernama nib dan kulit cangkang kakao. Nah, kami juga ada upaya nirlimbah. Kulit cangkang ini tidak kami buang, tidak menjadi sebuah limbah, tapi kami olah lagi menjadi yang bernama, selain pupuk organik, juga sebagai pewarna kain. Kami kerjasama dengan pengrajin batik alami
untuk dibuat menjadi pewarna kain alami, bahkan sampai diekspor ke Jepang. Dan satu lagi kami buat menjadi produk minuman seduh bernama kakao tea. Nah, untuk nipnya kami proses lanjut, yakni pembuatan pasta menjadi pasta kasar, kemudian kami lanjut lagi membuat pasta halusnya, kemudian kami campurkan dengan formula tambahan gula atau susu dan lain sebagainya. Kemudian ada proses koncing, proses tempering, terus kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan lainnya jika diinginkan, seperti kami juga berupaya untuk mengkombinasikan coklat ini dengan potensi-potensi lokal yang ada di kabupaten kami, seperti ada kopi menoreh, ada gula semut, ada kacang, ada cabai, termasuk ada pegagan tadi. Kemudian baru diproses pencetakan. Nah, setelah lepas dari proses pencetakan itu, kemudian kita packaging sesuai bentuk dan desain yang kita inginkan. Akhirnya produk yang kami hasilkan ini secara umum ada 3 jenis. Yang pertama adalah coklat padat, kemudian ada minuman coklat, dan satu lagi ada camilan coklat. Varian-variannya, yang pertama untuk coklat padatnya ya seperti tadi ada coklat pegagan, coklat gula semut atau gula kelapa yang dibuat serbuk sebagai salah satu produk ciri khas dari Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ada coklat kopi, ada coklat green tea, yellow tea, kacang. Nah, untuk minumannya kami ada minuman bubuk coklat original, kemudian ada juga minuman bubuk coklat yang sudah dikombinasikan dengan gula kelapa semut, namanya coklut. Kemudian untuk camilan coklatnya ada semacam granola, makanan kekinian namanya granola cocoa nut, karena bahan bakunya terbuat dari biji kakao inti bernama nip tadi dikombinasikan dengan kacang dan kismis sebagai tambahan cita rasa. Dan ada lagi juga kakao yang kita kombinasikan dengan jenis makanan tradisional, yakni dodol coklat. Untuk variannya totalnya kita ada 35 jenis varian. Kegiatan Bodi secara umum itu ada 5. Yang pertama adalah pendampingan petani kakao, kemudian produksi coklat dengan konsep open cooking, dan ketiga ada kedai coklat Wondis. Nah, ini kedai coklat ini sebagai salah satu upaya kami mengedukasi bagaimana coklat ini mampu diaplikasikan ke dalam menu-menu kedai. Dan satu lagi kegiatan yang tanpa sengaja kami buat, yakni bernama Agro Edu Wisata, dari hulu sampai hilir sejak usia dini sampai usia dewasa. Dan satu lagi ada kegiatan sosial bernama Sanggar Anak Wondis. Kami masih mempunyai banyak mimpi untuk mengembangkan Wondis menjadi lebih besar lagi, membuat semacam kampung coklat. Kami ingin kegiatan produksi coklat maupun kegiatan perkebunan kakaonya ini semakin meluas, minimal di wilayah satu desa bernama Kampung Coklat. Ada 3 keunggulan yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh kompetitor produsen coklat lainnya. Yang pertama adalah kami ini memproduksi coklat dengan hati para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani bernama Pawon Wondis. Kami ada nilai pemberdayaan masyarakatnya, baik masyarakat untuk penyedia bahan baku maupun untuk proses produksinya. Yang kedua, kami mampu menerima orderan coklat custom, baik custom kemasan maupun custom komposisi sesukamu, sehingga kami juga menerima kerjasama dengan sistem reseller makmur. Kemudian yang ketiga, karena rumah produksi kami ini berada di wilayah perkebunan kakao itu berada, sehingga kami mampu pula mengedukasi dari hulu sampai hilir. Alasan kami kenapa kami masih berjalan beriringan dengan organisasi kelompok wanita tani bernama Pawon Gendis ini, kami ingin perempuan-perempuan yang ada di sekitar kami melalui organisasi tersebut juga bisa melakukan kegiatan peningkatan perekonomian, tentunya untuk kesejahteraan perekonomian baik keluarga miskin maupun masyarakat sekitar. Sehingga wanita-wanita yang selama ini dianggap sebagai hanya ibu rumah tangga juga mampu menambah pendapatan keluarga, di mana yang selama ini biasanya dihasilkan dari seorang suami saja. Alhamdulillah kami didukung oleh banyak pihak, termasuk dari pemerintahan setempat. Seperti untuk kedinasan ini hampir semua dinas itu telah membina kami, seperti di bidang pertaniannya, produksinya, industrinya, pemasarannya, bahkan sampai pariwisatanya. Bagi anak muda di luar sana, mari kalian tengok
yang ada di sekitar kalian itu masih banyak sekali potensi-potensi yang belum diolah, belum dilirik menjadi sesuatu dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi, apalagi kalau mampu menjadikan sebuah kegiatan hilirisasi.